bin Jabal diutus oleh Nabi Muhammad ke wilayah Yaman. Di sana dia bertugas sebagai penguasa, hakim agung, sekaligus menjadi pengajar dan pengumpul zakat. Lantas apa saja pesan Nabi Muhammad kepada Mu'az? Visi Mu'az bin Jabal ke Yaman diiringi dengan surat-surat kepercayaan dari Nabi Muhammad, yang salah satunya berisi yang artinya, aku mengutus kepadamu wahai penduduk Yaman, keluargaku yang terbaik. Sebelum Mu'az berangkat ke Yaman pun Nabi telah menguji kelayakan kepadanya dengan beberapa pertanyaan. Nabi berkata kepada Mu'az, bagaimana engkau bersikap jika diajukan kepadamu permintaan menetap hukum? Mu'az menjawab, aku memutuskan berdasarkan kitabullah. Lalu Nabi bertanya lagi, kenapa kalau engkau tidak menemukan dalam kitabullah? Mu'az pun menjawab, dengan sunnah Rasulullah dan dengan mungkin aku mencurahkan daya sekali mungkin beristihad. Mendengar jawaban mantap seperti itu dari Mu'az, Nabi kemudian bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah menuju apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Nabi berpesan kepada Mu'az saat dia mendatangi kendaraan untuk menuju ke Yaman, bertawalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, ikutkanlah keburukan dan kebaikan, niscaya kepada kebaikan menghapuskan, dan berakhlaklah kepada manusia yang berakhlak baik. Nabi berpesan juga kepada Mu'az, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka jika engkau menemui mereka, maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi mereka dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi, mewajibkan mereka untuk berzakat. Jika mereka mematuhimu, mengambil harta yang baik, berhati-hatilah menyangkut doa yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doa dengan Allah. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapapun yang berusaha untuk mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis, dengan syarat menunjukkan al-kasahat dan pertimbangan yang matang. Lalu apakah perlu ijtihad digunakan pada saat ini? Jawabannya adalah masih diperlukan. Alasannya karena masalah dalam kehidupan manusia semakin hari semakin kompleks, maka akan banyak masalah yang dipermasalahkan. Permasalahan tersebut yang akan disebutkan dalilnya secara tegas, sehingga perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap permasalahan baru untuk melakukan hukumnya. Contoh-contoh ijtihad pada zaman sekarang ditentukannya dilakukan penemukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan 1 Syawal. Yang kedua, pembuatan bayi tabung yang pada zaman dahulu tidak ada, karena zaman sekarang ada untuk mengatasi solusi kesuburan pada suami istri. Al-Quran adalah sebuah kitab suci di dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad yang diperantarakan oleh malaikat Jibril. Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun. Dimulai sejak 17 Ramadan saat Nabi berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan Rasulullah. Sunnah adalah
kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang di dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Unsur-unsur ijma ada kesepakatan seluruh mujtahid atau kalangan umat Islam. Sesuatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang dilakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Ijma qauli yang yaitu sesuatu di mana para ulama mengeluarkan pendapatnya dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid di masa ijma. Istihsan mengeluarkan hukum suatu masalah dari hukum masalah-masalah yang serupa dengan kepada hukum lain karena didasarkan hal lain yang kuat dalam pandangan mujtahid. Meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi. Kias mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dalil. Masalah adalah sesuatu yang baik menurut akal, namun dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan dari manusia. Dalam menggunakan mursalah sebagian hujjah ulama bersikap sangat hati-hati tujuannya agar tidak mengakibatkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Ada contoh mursalah dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada nas yang mengarah mengumpulkan Al-Quran dari hafalan dalam bentuk tulisan. Namun sahabat di masa Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf karena maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dan dari kepunahannya. Selanjutnya istisab. Istisab berarti meminta kebersamaan atau melanjutnya kebersamaan. Selanjutnya merupakan istilah dalam Islam yang dimaknai sebagai adat kebiasaan. Selanjutnya ada sadu zariyah, adalah menetapkan hukum larangan atas satu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang. Selanjutnya qaul sahabi. Qaul sahabi menjadi salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama fikih dalam mengatasi problematika yang terjadi di kalangan umat Islam. Qaul sahabi ialah perihal satu orang sahabat yang mengemukakan sebuah pendapat kemudian menyebar di kalangan sahabat lainnya yang tanpa diketahui seorang sahabat pun yang menentang. Syar'un man qablana adalah syariat atau ajaran-ajaran Nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum seperti syariat Nabi Ibrahim. Contoh dari syar'un man qablaha adalah surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.